Menyandingkan antara Kucing dan Balikpapan seolah jadi ajang mengadu gengsi antara dua negara yang saling bersebelahan, Indonesia dan Malaysia. Pasalnya Balikpapan menjadi pintu gerbang utama Indonesia di Provinsi Kalimantan. Begitu juga dengan Kucing sebagai pintu gerbang utama Malaysia di Pulau Kalimantan. Well, bicara soal kedua kota besar ini, bagaimana jika kita lihat perbedaan dan persamaannya di berbagai sisi? Letaknya yang bersebelahan membuat Balikpapan dan Kucing punya kemiripan secara geografis. Balikpapan berada di ketinggian 0 hingga 100 meter di atas permukaan laut. Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur ini memiliki luas wilayah mencapai 533 km persegi, yang meliputi 6 kecamatan serta 34 kelurahan. Sedangkan dari segi batas wilayah, Balikpapan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah utara, lalu berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah timur dan selatan, serta di sebelah baratnya berbatasan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utama. Kota ini beriklim tropis dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan yang relatif tinggi mencapai kurang lebih 84%. Sedangkan Kucing, sebagai ibu kota Sarawak ini terletak di ujung barat daya negara bagian Sarawak, dengan luas wilayah mencapai 431,02 km persegi. Dengan ketinggian 27 meter di atas permukaan laut, Kucing menjadi wilayah paling lembab di Malaysia, dengan curah hujan tinggi mencapai 4.200 meter. Yang unik adalah Kucing mengusung konsep kota metropolitan, sedangkan Balikpapan tidak. Dengan luas wilayah kota metropolitan mencapai 2.030 km persegi. Begitu juga dengan penataan kotanya, Kucing tampak lebih tertata jika dibandingkan dengan Balikpapan. Perbedaan selanjutnya yang lumayan mencolok dari kota Kucing dan Balikpapan adalah dari segi jumlah penduduknya masing-masing. Balikpapan yang dipimpin Rahmat Masud ini memiliki total 704.110 jiwa dengan kepadatan mencapai 130 jiwa per kilometer persegi untuk sensus tahun 2022. Itu pun mengalami peningkatan dari tahun 2016 di mana saat itu jumlah penduduknya hanya 645.727 jiwa. Sedangkan Kucing yang kini dipimpin Wali Kota James Chan Kaisin ini hanya memiliki 325.132 jiwa per sensus tahun 2010. Itu artinya ada perbedaan hingga setengahnya. Namun ini untuk data yang lama, sedangkan data yang baru belum ada yang merilis. Dan bisa jadi jumlahnya juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari keseluruhan penduduk Balikpapan, mereka didominasi oleh penduduk dari suku Jawa dengan persentase mencapai 42,13%, disusul suku Bugis sebanyak 19,94%, suku Banjar 13,65%, Buton 3,58%, dan Madura 2,48%. Untuk urusan agama, tentu agama yang mendominasi di sana adalah agama Islam dengan persentase sebesar 89,50%, lalu Kristen 9,29%, Buddha 0,95%, Hindu 0,12%, dan Konghucu 0,01%. Ini juga yang menjadikan Balikpapan diberi julukan Balikpapan Kota Beriman. Sedangkan Kucing dihuni oleh 146.580 suku Melayu, 120.860 suku Tionghoa, 28.691 suku Iban, 13.681 suku Bidayuh, dan sisanya dihuni oleh masyarakat luar yang datang ke Malaysia. Untuk agama, suku Iban, Bidayuh, Dayak, dan orang Ulu sebagian besar menganut agama Kristen, dan sisanya masih menganut sistem animisme. Sedangkan penganut agama Buddha sebagian besar masyarakat Tionghoa. Sedangkan suku Melayu sebagian besar menganut agama Islam. Bahasa yang mereka gunakan sehari-hari adalah dialek Melayu yang sedikit berbeda dari dialek Melayu masyarakat Miri. Sedangkan bahasa lainnya mereka menggunakan bahasa Inggris karena kebanyakan dihuni oleh masyarakat Tionghoa. Bicara soal potensi yang dimiliki Balikpapan, kota ini punya ladang minyak dan gas yang besar. Selain itu, mereka juga punya sektor perikanan yang mampu menopang perekonomian masyarakatnya. Berkat pesisir laut, menjadikan kota ini penghasil ikan, juga sebagai destinasi wisata, hingga jasa transportasi. Di sektor perkebunan dan pertanian adalah salah satu sektor andalan yang terus dikembangkan masyarakat setempat. Selain itu, mereka juga punya potensi ekowisata yang cukup besar. Mereka punya hutan mangrove, hutan lindung, hingga kawasan wisata pendidikan lingkungan hidup.
Sama dengan Balikpapan, Kucing juga punya destinasi utama berupa Taman Wisata Kucing Waterfront, sebuah destinasi sepanjang 900 meter yang berada di sepanjang Sungai Sarawak, yang di dalamnya terdapat Museum Sejarah Cina, Gedung Kapal Uap Sarawak, dan Menara Square bergaya kolonial. Selain monumen Kucing, masih ada lagi infrastruktur lainnya. Misalnya, Kucing lebih maju dari segi infrastruktur jalan. Ini karena jalan di kota Kucing jauh lebih lebar dibandingkan yang ada di Balikpapan. Namun jangan salah, Balikpapan setidaknya lebih unggul dari segi transportasi udara. Balikpapan punya bandara bernama Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan seluas 300 hektar yang berhasil memuat hingga 6,5 juta penumpang sepanjang tahun 2014. Sedangkan Bandara Internasional Kucing yang jadi bandara utama di Sarawak, Malaysia ini hanya mampu menampung 4,8 juta penumpang per tahunnya. Meski begitu, bandara yang satu ini bahkan sudah menerima penghargaan berupa Airport Service Quality atau ASQ Award 3 tahun berturut-turut, mulai dari tahun 2018, 2019, hingga 2020. Ini karena bandara yang sudah di tahap 2 kali renovasi ini berhasil melayani 5 hingga 15 juta penumpang per tahun. Selanjutnya, di sektor kesehatan, Kucing memiliki Rumah Sakit Umum Sarawak dengan berbagai fasilitas memadai. Juga di sebelahnya terdapat fasilitas pendidikan berupa Fakultas Kedokteran Malaysia Sarawak atau UNIMAS. Meski hingga saat ini belum punya universitas negeri dan memindahkan Universitas Teknologi Mara ke Samarahan, tapi setidaknya mereka punya 3 universitas swasta yang juga tidak kalah dari segi kualitas. Mereka juga masih peduli dengan budaya membaca. Olehnya dibangun sebuah perpustakaan bernama Perpustakaan Sarawak. Dari sisi perekonomian, baik Kucing maupun Balikpapan sama-sama berada di wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Jadi bisa dipastikan kedua kota ini sama-sama bertumpu dari hasil alamnya. Kucing yang berada di wilayah Sarawak memiliki pendapatan per kapita mencapai 12.869 US dollar di tahun 2013. Sedangkan Balikpapan sebagai ibu kota Kalimantan Timur memiliki pendapatan per kapita di tahun 2014 yang mencapai 133.085 US dollar. Selain dari berbagai sumber daya alam yang dimiliki tersebut, APBD Balikpapan mencapai 2,7 triliun rupiah di tahun 2020. Sedangkan Kucing sebagai pusat industri kota Sarawak menjadi sentra bisnis dan menjadi pusat pertumbuhan utama di Malaysia Timur yang pastinya juga menambah pendapatan negara. Oleh karena itu, kedua kota menjadi penggerak untuk wilayah masing-masing. Sebagai pusat industri, terdapat 3 industri utama yang berkembang di wilayah mereka. Hal ini juga yang membuat Kucing sering menjadi kota pelaksanaan konferensi perdagangan regional, nasional, hingga internasional. Selain itu, masyarakat Tionghoa juga punya peranan yang besar bagi perekonomian mereka. Bahkan, sudah menggerakkan perekonomian Kucing sejak masa Kesultanan Brunei. Saat ini mereka menemukan biji antimon yang berguna untuk pembuatan obat dan kosmetik dan bertumbuh pada penemuan tersebut. Selain itu, mereka juga mengembangkan pertanian lada hitam beberapa dekade berikutnya.